Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yakni dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara bentuk keimanan dan ketakwaan kita adalah dengan cara bahwa kita berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan inilah substansi dan perwujudan daripada insan yang bermanfaat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Saudara sekalian, sebagai manusia bahwa kita hidup tidak sendirian. Kita diantaranya disebut sebagai makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan. Bahkan di dalam beberapa kesempatan ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sering menyandingkan ayat perintah salat berbarengan dengan ayat perintah zakat. Sebagai satu di antara contohnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Perintah salat disandingkan dengan perintah zakat. Perintah salat kita maklumi bersama adalah satu di antara bentuk kesolihan kita secara ritual dan individual. Tapi ayat tentang perintah salat ini disandingkan dengan ayat perintah zakat sebagai bentuk isyarat bahwa kesolihan juga harus dibuktikan secara sosial, di antaranya dengan peduli kepada sama, dalam hal ini zakat. Sebaik-baik di antara kita adalah yang paling bermanfaat. Kita diberikan oleh Allah berupa harta, rezeki, maka kita bagaimana bisa bermanfaat kepada orang lain, di antaranya dengan berderma, zakat, infak maupun sedekah. Bahkan ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, bermanfaat kepada sesama,
ketahuilah bahwa kebaikan itu akan kembali kepada diri pelaku itu sendiri, yakni jika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-7, Bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Nabi pun bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sendiri. Karena itu hendaknya kita berupaya menjadi insan yang bermanfaat, menolong terhadap sesama. Lantas bagaimana agar kita bisa menjadi insan yang bermanfaat? Dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan setidaknya ada 5 langkah bagaimana kita menjadi insan yang bermanfaat. Yang pertama, semestinya kita ini memiliki kemauan atau tekad, atau dalam bahasa agama adalah azam, bahwa kita memiliki kekuatan hati untuk bisa memberikan manfaat ataupun menjadi insan yang bermanfaat bagi yang lain. Sebagai manusia, kita jangan hanya ingin mengambil manfaat dari orang lain atau bahkan sampai memanfaatkan orang lain, tapi kita harus memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan manfaat. Sebagaimana tadi kami sampaikan, ketika Allah berikan kita harta, ada kemauan untuk berbagi. Ketika Allah berikan kita ilmu, meskipun sedikit, meskipun tidak banyak, ada keinginan kita untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Ketika Allah memberikan kita kekuatan, ada keinginan yang kuat agar kita membantu orang lain dengan tenaga kita. Ketika kita punya hati yang bersih, tulus, ikhlas mendoakan orang lain, maka harus ada keinginan yang kuat, azam untuk memberikan manfaat kepada orang lain, baik itu tadi memberi, berderma, bersedekah, membantu dengan tenaga, membantu dengan tutur kata yang baik, dengan doa yang tulus, maupun kita mengajarkan ilmu kepada orang lain. Itulah langkah pertama, harus ada keinginan yang kuat. Yang kedua adalah hendaknya kita melakukan dengan segera, lakukan dalam waktu yang cepat, alias mulai dari sekarang. Take action now. Lakukan. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang baik, segera lakukan. Tidak harus menunggu menjadi orang kaya untuk membantu orang lain, tidak harus menunggu jadi orang kuat untuk membantu orang lain. Lakukanlah dengan apa yang kita mampu, dengan sesegera mungkin. Apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain? Kalau kita bisa berbagi, segeralah bagikan apa yang kita bisa lakukan. Lihatlah sekitar kita, siapa tahu ada banyak orang yang bisa kita bantu. Bahkan dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 hari ini, tidak saja orang yang terdampak secara penyakit ataupun fisik, tapi juga ada orang yang terdampak secara ekonomi. Di antara kita mungkin ada yang dirumahkan, kemudian tidak memiliki penghasilan. Kalau kita bisa membantu dengan makanan beberapa piring saja, maka saya yakin itu tidak akan membuat kita miskin, dan lakukan dengan segera. Yang ketiga ialah biasakan, tradisikan bahwa kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain, dan jadikan itu sebagai kegiatan rutinitas kita, dan bahkan menjadi gaya hidup kita. Kita tidak senang kalau melihat orang lain dalam keadaan sulit secara ekonomi. Ketika kita menemukan orang bahkan yang sudah lanjut usia tapi tetap berdagang,
harusnya muncul dalam diri kita. Subhanallah, orang itu tidak menghinakan dirinya dengan meminta-minta, tapi tetap ingin berusaha. Kalau kita tidak bisa membelinya, maka doakan. Syukur kalau kita bisa membelinya, walaupun kita tidak butuh, tapi bisa jadi kita bisa sedekahkan apa yang kita beli itu kepada orang lain. Maka dari itu, jadikan menolong orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain sebagai bagian dari gaya hidup kita ataupun tradisi kebiasaan baik hidup kita. Yang keempat, agar kita menjadi insan yang bermanfaat adalah hendaknya tingkatkan manfaat diri kita. Kalau di antara kita yang berkreasi bisa meningkatkan kreativitas kita, tingkatkan. Kemudian kreativitas itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita memiliki ilmu, dengan kita terus belajar, tingkatkan aktivitas belajar kita, sehingga dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa menambah manfaat untuk orang lain. Karena itu berusahalah tingkatkan manfaat diri kita. Yang kelima atau yang terakhir, raihlah manfaat itu tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita. Dan tentunya semua itu didasari dengan ikhlas, tulus murni karena Allah Subhanahu wa taala, libtighai mardatillah, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita sering mendengar ucapan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Karenanya aktivitas kita memberikan manfaat kepada orang lain itu adalah pada hakikatnya karena Allah Ta'ala. Meskipun kita hanya bekerja sebagai pedagang, bekerja sebagai jasa transportasi, bekerja di bidang apapun, niatkan itu dalam rangka memberikan manfaat kepada orang lain. Jika orang lain biasa ke pasar, ke tempat yang begitu jauh, tapi dengan adanya kita berdagang di kampung halaman kita sendiri, itu niatkan membantu orang lain agar orang lain tidak harus bersusah payah ke tempat yang lain. Ketika di antara kita ada yang bekerja sebagai jasa layanan transportasi, maka niatkan kalau orang itu hendak ke kantor, kita dalam rangka membantu orang lain untuk mencari nafkah. Ketika orang tersebut menuju tempat belajar, maka niatkan kita dalam rangka memberikan manfaat, membantu orang lain menuju tempat belajar thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menjadi insan yang bermanfaat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha fima amar, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyhi qadima, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan
Allahumma asli ahwalal muslimina fi buldanina hadha Indonesia wa fi buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal qarana wal fitan wal mihan wal humuma wasyada'id wasyarrul a'da'i wal hasidin wasyarrul jirani wal kuffari wal mubtadi'ina wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.